Ciri-cirinya dia bilang gue baik-baik aja. Siapa yang bilang gue bermasalah? Lu kali ya. Halo Ibikers, kembali lagi di Talks with BPM. Pada kesempatan kali ini, saya Salsabila Sari dari jurusan Akuntansi 19 akan membawakan suatu materi yang lagi happening-happeningnya banget nih di kalangan anak muda. Karena nih ya, anak muda zaman sekarang tuh udah pada aware banget mengenai hal ini gitu. Udah pada berpikiran kalau misalkan hal ini tuh emang penting bagi kehidupan sehari-hari, yaitu mental health. Di sini saya tidak sendirian karena saya ditemani oleh dua narasumber keren. Ada dari narasumber dosen dan narasumber mahasiswi, yaitu ada Pak Honor selaku narasumber dosen dan Maria Olivia sebagai narasumber mahasiswi. Mungkin dari Pak Honor dulu ya, boleh diceritain Pak Honor tuh siapa sih? Mungkin dari Ibikers belum pernah ketemu nih sama Pak Honor gitu di kelas. Boleh Pak? Oke, thank you Salsa. Hai Bikers. Saya sebenarnya di Quick Yanggi ini sudah cukup lumayan ya. Ada beberapa kelas yang saya handle sejak tahun 2018, 2017-an lah ya sampai sekarang. Dan banyak kelas yang saya handle, memang salah satunya itu adalah kelas perilaku organisasi, organizational behavior. Dan memang ini adalah materi yang paling sangat saya suka. Kenapa? Karena background ilmu saya itu adalah backgroundnya psikologi. Jadi pelajaran ini, materi kuliah ini selalu merefresh saya untuk ingat ada hal-hal yang menarik yang terkait dengan ilmu psikologi yang bisa kita terapkan. Dan khususnya buat teman-teman mahasiswa bisa tahu apa yang mesti saya lakukan ketika saya perlu bekerja, perlu berhadapan dengan teman-teman di organisasi dan di situasi pekerjaan. Itu yang sebenarnya saya banyak berikan. Termasuk juga ada beberapa mata kuliah lain sih, kayak interpersonal skills, ada topik performance management, juga beberapa kali ada kesempatan mengajar tentang marketing sih. Itu yang saya isi di sesi kampus. Salsa. Oke, mungkin kedepannya Ibikers bakal ketemu nih sama Pak Honor. Lalu ada Maria Olivia nih, boleh diceritakan nih Maria itu apa sih di sini gitu, sebagai mahasiswi semester berapa atau dari jurusan apa gitu? Oke, halo Ibikers, saya Maria Olivia Del Santius, dipanggil Maria. Saya ini jurusan akuntansi angkatan 2019. Oke, mungkin dari organisasinya nih, mungkin dari Ibikers sendiri udah pernah ngeliat mukanya Kak Maria, tapi belum tahu nih Kak Maria tuh masuk organisasi apa sih gitu. Boleh cerita? Saya masuk organisasi BPM dan jabatannya di BPM itu sebagai afiliasi. Nah, itu dia. Nah, mungkin Kak Maria sendiri pasti udah pernah denger nih mengenai mental health. Tapi Kak Maria sendiri ngerti gak sih tentang mental health itu sendiri gitu? Kalau misalnya menurut saya pribadi ya, kalau menurut saya pribadi di pandangan saya dan di perspektif saya, mental health itu adalah suatu keadaan di mana seseorang itu punya kesehatan mental yang dia ini, suatu individu ini bisa mengontrol emosinya, terus abis itu mengontrol perilakunya. Dan mental health ini kan juga mempengaruhi cara kita menghadapi suatu masalah dan cara kita untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Oke, kalau misalkan tadi kita udah denger nih, menurut dari Kak Maria, mungkin dari Pak Honor sendiri bisa bantu nih dari perspektifnya psikologi itu, mental health sendiri itu apa sih Pak, sama mental health issue gitu? Ya, kebetulan 10 Oktober kemarin itu adalah hari sebagai World Mental Health Day, di mana tema yang diangkat di tahun 2022 ini Ibikers, yaitu temanya yang dikeluarkan itu adalah Make Mental Health and Well-being for All Global Priority. Jadi memang diharapkan mental health itu dan juga orang yang balance gitu ya, well-being, sejahtera, itu menjadi sebuah prioritas untuk semua kalangan.
Jadi yang bisa menikmati balance, seimbang, sejahtera itu, damai sejahtera itu nggak cuma di level orang yang berduit aja gitu kan. Sebenarnya siapapun berhak, harus mereka terjamin secara haknya, mereka boleh menikmati yang namanya sejahtera, bahagia, damai sejahtera. Sebenarnya itu. Nah, kalau ditanya mental health itu sendiri apa? Mental health itu sendiri adalah sederhananya itu adalah sebenarnya bisa dikategorikan, kita sebutnya kesehatan mental. Mental health, kesehatan mental, dan definisinya sendiri itu memang kondisi di mana batin berada dalam keadaan tentram dan tenang. Jadi orang yang mental health-nya baik itu adalah ya mereka bukan yang panik, bukan yang stres, tapi dia justru tenang, tentram dalam menjalani aktivitasnya. Nah, jadi kondisi tersebut memang memungkinkan orang bisa menikmati kehidupannya sehari-hari. Kalau itu adalah konteksnya mahasiswa, ya kuliahnya juga dia enjoy, dia menikmati. Jadi ketika kuliah nggak pakai stres, waduh, gue diajar sama dosen ini, gawat ini. Nah, itu sebenarnya kode bahwa secara mental health kita nggak terlalu baik gitu ya, tidak sejahtera. Kok kenapa ya ketika ikut kuliah itu kok dia nggak happy, saya nggak happy. Itu bisa jadi kode buat kita. Oke. Nah, kayak tadi kasusnya yang udah dibicarain sama Pak Honor nih, mungkin Kak Maria sendiri pernah merasakan di dalam perkuliahan. Boleh dikasih contoh gak nih, misalkan kayak dari Kak Maria sendiri kan di semester akhir gitu. Oke, kalau misalnya saya sendiri, apalagi mahasiswa semester akhir ya, sekarang kan lagi sibuk-sibuk skripsi, bikin proposal, terus habis itu juga ada beberapa mata kuliah yang masih tersisa yang emang harus diselesaikan gitu. Terus selama kuliah itu juga pasti rasa stres itu ada, dari tugas-tugas, terus habis itu ujian, organisasi, terus di luar kampus juga pasti ada kegiatan lain. Dan benar yang Pak Honor bilang tadi, misalnya mahasiswa kayak dapat nih seorang dosen, pasti kita kayak mikir, wah gue dapetnya dosen ini nih yang misalnya galak, jadi kan kita juga menjadi apa ya, takut gitu, punya rasa takut, rasa panik itu pasti ada di beberapa mata kuliah di semester-semester lalu gitu sih. Oke, kalau misalkan dari contoh yang udah dikasih tahu sama Maria tadi nih Pak, sebetulnya apakah kasus tersebut tuh udah masuk ke gangguan terhadap mental health atau menjurus ke mental health issue nih Pak? Kalau kita balik ke definisi tadi ya, Salsa dan Maria, ya memang kesehatan mental itu kan memang mencakup kesejahteraan emosional. Jadi orang secara emosional itu dia baik gitu ya, psikologis dan sosial seseorang. Kesehatan mental itu memang akan dampaknya mempengaruhi cara berpikir, cara dia merasa, dan juga cara dia bertindak. Nah, kesehatan mental itu kan memang membantu orang untuk menentukan bagaimana dia menangani stres, menangani berelasi dengan orang-orang di sekitarnya, termasuk membuat pilihan ketika dia harus kuliah, ngerjain skripsi, ngerjain tugas-tugasnya, itu adalah pilihan. Nah, di tahapan setiap kehidupan itu biasanya orang akan mengalami fase di mana memang akan selalu berubah-berubah. Contohnya kayak kuliah itu, kuliah di awal sama kuliah udah di fase akhir itu pasti berbeda. Taste-nya gitu kan. Kalau awal-awal kayaknya waduh masih nikmat banget, udah akhir itu stresnya udah lebih tinggi. Nah, di level inilah yang sebenarnya apa yang dialami Kak Maria tadi sebenarnya masih taraf wajar aja. Kenapa? Karena pasti setiap orang akan mengalami ketegangan, bingung, aduh gimana nih ya, bakal selesai apa enggak ya kuliah saya, bisa dosen ini akan support saya atau tidak. Nah, itu bisa kita kategorikan sebagai isu, tetapi masih dalam kategori yang wajar dan setiap orang sebenarnya mengalami. Jadi baik-baik aja dan hadapi aja sih. Yang perlu kita lakukan itu adalah hadapi. Jadi kita perlu memahami bahwa orang ada yang berbeda cara pendekatannya. Ada yang memang pendekatannya dia bisa atasi dengan baik, tapi ada yang dia makin terpuruk. Nah, ini yang perlu dipahami, e-bikers, apa yang mesti saya lakukan kalau seandainya saya memang punya mental health issue. Karena begini, Kak Salsa dan Kak Maria dan Pak e-bikers, mental health issue itu biasanya tidak lahir begitu aja.
Tapi ada faktor yang mendukung. Salah satu faktornya itu adalah satu biologis. Jadi memang bisa jadi ada gangguan tertentu yang dialami oleh seseorang. Contoh, di masa kecilnya dia pernah jatuh, dia pernah kecelakaan, nggak meninggal sih dia tetap baik-baik aja, kelihatannya baik-baik aja secara fisik, karena memang udah sembuh. Tapi mungkin aja pada saat itu dia pernah waktu kecelakaan mengalami benturan, dan benturannya itu membentur bagian kepala. Dan kebetulan kita perlu tahu di bagian kepala itu kan memang sebenarnya ada bagian otak yang mengelola emosi. Kalau memang bagian itu ternyata yang terbentur atau terganggu, tentu itu bisa mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Orangnya bisa cenderung jadi cemas, dia begitu paranoid, ngelihat orang begitu takut. Kayak contoh tadi saya lihat di kelas tuh ada tuh mahasiswa yang ketika disuruh presentasi dia lapin mukanya terus gitu. Entah kenapa gitu loh. Dan kata teman-temannya, iya Pak, teman kita ini kalau disuruh maju itu dia selalu panik gitu. Dan reaksi paniknya itu adalah dia dengan ngelap mukanya gitu. Dia ngelap matanya gitu ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai ada sebuah pengalaman yang traumatis yang mungkin aja dia alami yang belum dia bereskan. Harus dibereskan. Nah, termasuk juga dari faktor biologis yang perlu kita cek, harus kita benahi. Kalau itu memang nggak beres, beresin. Diobatin. Karena memang ada kimia otak itu yang berpengaruh terhadap emosi seseorang. Dan itu dikelola di bagian yang namanya otak emosi, kita sebutnya amigdala. Nah, di bagian itu yang biasanya ngontrol respon kita, biasanya seperti itu. Dan juga pengalaman hidup traumatik ataupun pelecehan yang mungkin dia pernah alami. Nah, riwayat inilah yang bisa menentukan mental health seseorang, begitu. Oke. Dari Kak Maria sendiri nih, pernah nggak sih ngerasain capek karena mikirin nih besok bakal jadi apa? Karena aku tahu sendiri mungkin Kak Maria kan sekarang udah semester akhir gitu. Terus waktu kemarin juga akuntansi disuruh milih 2 penjurusan kan, itu audit atau perpajakan. Pernah nggak sih ngerasa capek atau stres gitu mikirin hal tersebut gitu? Kalau ditanya pernah atau enggak, pasti pernah ya, ngerasa capek, stres gitu. Terus ada rasa insecure juga pasti namanya orang. Nah, jadi waktu pas disuruh milih konsentrasi itu kan juga bingung gitu ya, mau perpajakan atau audit gitu. Jadi kayak emang kita harus mencari ya, sebenarnya passion kita tuh di mana gitu. Kita tuh intunya tuh sama yang mana gitu. Cuma pada akhirnya misalnya memilih audit sih, dan waktu milih audit pun juga kayak mikir nih, nanti di masa depan tuh cuma ilmunya tuh cuma S1 doang kah? Maksudnya nggak dipakai, atau mungkin bakalan dipakai tapi dipakainya tuh diarah kemana gitu, misalnya menjadi auditor kah, atau hanya misalnya kerja punya bisnis sendiri atau gimana. Tapi saya mikir saya udah mengambil audit ya, saya dengan harapan saya ingin menjadi seorang auditor gitu. Dan waktu saya memikirkan, oh saya mau jadi nih seorang auditor, itu pun juga stres nih, kayak mikir bisa nggak sih jadi auditor gitu, karena saya orangnya bisa dibilang mungkin panikan. Terus abis itu secara fisik pun saya juga orangnya tuh gampang sakit gitu, nggak yang kayak orang tuh fit banget. Dan yang kita tahu auditor itu kan pasti kerjanya tuh capek, lembur, ketemu klien dari pagi kayak gitu. Oke. Kalau dari Pak Honor sendiri nih, ada gak sih Pak sebetulnya ciri-ciri orang yang sebenarnya punya mental health issue tapi ngerasa nggak apa-apa gitu dari dalam dirinya? Mungkin dia belum sadar kalau misalkan mereka punya gitu. Ciri-cirinya dia bilang, gue baik-baik aja. Siapa yang bilang gue bermasalah? Lu kali ya. Padahal dia jelas-jelas dia punya masalah gitu ya. Kita bisa lihat contoh-contoh yang di dunia pendidikan mahasiswa gitu ya. Yang paling jelas itu adalah depresi. Nah, ini ada sebuah data dari American Psychology Association. Katanya masalah mahasiswa itu seperti depresi karena kuliah itu meningkat 10% selama 10 tahun terakhir. Nah, depresi ini kalau nggak diobati biasanya ada resiko bisa sampai bunuh diri. Nah, rata-rata kasus bunuh diri ini dilakukan oleh mahasiswa di Indonesia ini memang cukup banyak kalau kita sering dengar di berita ya. Nah, rata-rata mereka tertekan. Karena apa? Tertekan karena persoalan akademis, ada tekanan sosial juga. Nah, itu satu depresi.
Yang kedua, contoh lain itu adalah gangguan kecemasan. Kayak tadi ya contoh yang saya bilang mahasiswa saya yang dia ngelak mukanya gitu kan ya. Nah, penelitian ini membuktikan 75% itu orang punya gangguan kecemasan. Gejalanya memang biasanya sebelum memasuki usia 22 tahun. Nah, kecemasan ini jadi masalah isu kesehatan mental. Yang lain itu biasanya gangguan makan. Sering makan, e-bikers ngalamin kali ya. Ciri-cirinya itu ya mereka entah anoreksia, bulimia, ataupun yang modelnya itu makan tak terkendali. Kalau bulimia itu yang dia modelnya makan terus dimuntahin lagi gitu kan ya. Nah, ini masalah kesehatan mental yang terjadi karena ada serangkaian tugas yang menumpuk dan kebetulan dia tinggal jauh dari orang tua. Ada tuh efek seperti itu. Lalu ada juga yang menyakiti diri sendiri. Ini juga banyak. Kasusnya itu adalah biasanya mereka membentur-benturkan kepalanya gitu kan. Bahkan di Cornell University 20% mahasiswi dan 14% mahasiswa biasanya mereka melakukan menyakiti diri sendiri ya dengan memukul, bahkan sampai ke arah penyalahgunaan narkoba dan alkohol. Dan ini yang juga banyak saya jumpai sekarang nih, Kak Salsa, Kak Maria dan e-bikers, yaitu insomnia, susah tidur. Apakah ngalamin juga Kak Iya, Maria? Nah, ya, susah tidur. Nah, ini tergolong penyakit mental, ya, mental issue di mana gangguan tidur pada remaja. Nah, biasanya mereka masalah fisiknya ini terus-menerus nih. Padahal ditemukan seorang profesor dari Harvard itu namanya Profesor Matthew, dia mengarang buku yang terkenal judulnya Why We Sleep. Kenapa kita harus tidur? Dan juga seorang neuroscience namanya Dr. John Medina. Dalam buku dia Brain Rules, dia katakan aturan otak manusia nomor 7 itu harus sleep, tidur. Nah, biasanya mahasiswa ini seneng banget nih kalau nggak main game sama nonton Korea. Episodenya sampai berapa? Sampai berapa ya? Oh, pokoknya baik banget lah ya. Aduh, nanggung banget ya e-bikers. Aduh, nanti aja deh, tinggal sedikit lagi, tinggal satu lagi. Terus aja tidur jam 2. Jam 6 bangun, mau siap-siap berangkat kuliah jam 7. Kebayang dong, tidurnya berarti masih kurang banget. Nah, kalau kurang tidur, apa yang terjadi? Biasa bawanya gimana? Capek, ngantuk. Ya, pasti udah ngantuk. Ya, ada tuh mahasiswa itu, dia benar-benar tidur di kelas gitu kan. Itu karena saking ngantuknya itu ya. Dan Anda tahu bawaannya kalau ketemu orang itu maunya senggol bacok, kan? Emosian. Kenapa? Karena nggak tidur cukup. Ketika orang tidak tidur cukup, sebenarnya itu dia nggak sehat walafiat. Ya, maka e-bikers, tips buat Anda yang perlu Anda lakukan, ayo mulai tidur yang cukup mulai sekarang. Ya, kalau Anda mau skripsinya beres, cepat selesai kuliahnya, salah satu tips terbaik, tidurlah. Tidur yang cukup dan tidurnya harus benar. Tidurnya harus dari jam 10, karena mulai jam tubuh di recover tuh jam 10 Kak. Jam 10 sampai jam 4 pagi. Nah, itu adalah waktu yang baik kita harus tidur. Karena beda loh ketika kita tidur jam 1 malam, bangun jam 11 siang, sama jam 10 kita tidur bangun jam 4, tetap lebih seger yang mana? Yang jam 10 sampai jam 6. Jam 4. Yes, kenapa? Karena itu memang jamnya tubuh di recovery. Nah, kalau kita mau kuliah, kita mau skripsi, kita menyelesaikan tugas-tugas, ada project yang penting gitu loh terhadap karirnya teman-teman e-bikers, ya pastikan kita harus aware gitu tentang istirahat, khususnya tidur ini penting. Dan juga ini yang biasanya ada hubungannya, dosen sering kesel nih, kok dia nggak fokus ya? Masuk di kelas saya kok nggak fokus. Nah, ada gejala yang namanya ADHD, mungkin pernah dengar ya? Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADD juga. Nah, gangguan ini biasanya ada masalah di otak, mungkin karena dulu pernah kecelakaan atau benturan, dan ini mengganggu fungsinya. Dan biasanya itu dipicu kalau mereka ada tekanan, harus nyelesain ini, nyelesain itu, tugasnya banyak. Makanya kemarin pas kelas online itu sering nih banyak mahasiswa yang ngeluhin, aduh tugasnya banyak banget, itu yang bikin jadi nggak bisa fokus, biasanya seperti itu. Oke, sebetulnya ada gak sih Pak tips and trick menghadapi mental health issue itu sendiri? Dan kita sebagai mahasiswa harus ngapain sih? Gitu. Ada. 1, ngobrol. Jadi ngobrol bukan ngegibah.
Beda lu ya, ngobrol sama ngegibah. Aduh, dosen yang itu ya ampun banget deh. Bukan ngomongin dosennya, bukan ngegibahin siapa. Ya juga nggak ngomongin teman. Tapi tugas kita adalah sharing. Ngobrol lah sama teman yang tepat. Tapi juga nggak sembarangan teman sih. Pilih teman yang memang bisa menjadi teman yang baik untuk bisa berbagi, Bikers. Kenapa? Karena nggak semua teman itu bisa jadi good listener ya. Umumnya malah bisa ceritanya keluar ke tempat yang lain. Nah, ceritalah sama teman yang tepat ya. Bisa juga anggota keluarga, dosen yang tepat gitu ya. Terus juga ceritalah sama sahabatmu ya, itu. Yang kedua, yang gak kalah penting Kak, yaitu adalah harus berolahraga. Nah, olahraga juga harus jadi perhatian e-Bikers. Olahraga yang tepat tuh gimana? Harvard Medical pernah merilis sebuah jurnal yang harus kita ikuti. Sebenarnya olahraga yang baik itu adalah 150 menit satu minggu. Jadi diaturlah 150 menit itu sampai tercukupi. Pak, saya nggak punya waktu. Ya udah carilah gimana caranya dibagi-bagi 50 atau kalau nggak sempat ya udah setengah jam gimana caranya 150 itu harus tercukupi. Olahraga. Lalu yang berikutnya adalah Anda harus punya me time. Me time. Jadi benar-benar diam sendirian. Caranya ngapain di situ? Biasakan journaling, menulis apa yang kamu rasakan, apa kekesalanmu, cobalah tulis. Kalau zaman dulu kita kenalnya diary. Ya apapun itu nggak ada isu sebenarnya, tulis supaya apa, kita bisa merilis apa yang kita rasakan. Kalau nggak sempat menulis, gambar. Menggambar itu juga bisa membantu. Lalu yang lain istirahat yang cukup. Tadi tidur ya, saya sudah sebut itu. Dibiasakan tidurnya yang cukup. Idealnya sebenarnya dari start mulai jam 9 masuk jam 10 itu adalah tidur kita tuh. Sampai jam 4 pagi ya. Nah, jangan nonton film drakor kesukaan kita itu mulai jam 10. Diatur aja, mendingan tidur dulu, bangun jam 4 pagi, mulai drakornya jam 5 itu juga nggak apa-apa kok. Tetap dilanjutin, tapi nanti setelah kita cukup tidur itu jauh lebih baik ya. Dan itu sih yang menjadi dasar yang dibutuhkan. Me time itu teman-teman e-Bikers juga perlu lakukan yang namanya kita hening, diam sebentar dengan lakukan yang namanya relaxation, yoga boleh ataupun meditasi. Saya sangat sarankan latihan pernafasan. Biar apa? Biar kita menjadi lebih tenang. Karena mental health itu isunya tentang ketenangan, menenangkan diri kita. Nah, itu. Nah, mungkin dari Kak Maria sendiri nih, ada gimana sih cara menjaga mental health Kak Maria ketika jadwalnya tuh lagi padat-padatnya gitu? Pas kemarin misalkan lagi banyak kelas atau lagi banyak tugas, dan misalkan kayak magang kemarin gitu. Itu Kak Maria tuh mengatasi biar nggak stres-stres banget tuh gimana sih gitu? Kalau misalnya dari saya sih biasanya yang kayak Pak Honda bilang ya, itu me time dulu. Misalnya sempetin lah contoh satu hari untuk misalnya melakukan hobi gitu, atau mungkin sekedar nongkrong sama teman gitu kan. Jadi biar kita tuh juga nggak mumet-mumet banget gitu sendirian ngerjain sesuatu sendirian. Jadi kalau sama teman kan bisa bertukar pikiran gitu. Misalnya sama teman kayak lu lagi ada masalah apa gitu, misalnya di magangnya kah, atau misalnya di mungkin kehidupan pribadi. Kadang kan kalau teman dekat itu cerita tentang kehidupan pribadi juga kan. Terus juga harus cari lingkungan yang positif sih menurut aku. Soalnya kalau misalnya lingkungan itu kan juga mempengaruhi kesehatan mental dan mempengaruhi kita juga gitu. Jadi kalau lingkungan kita pun juga toksik, negatif, itu malah nanti ngaruh ke mental health kita juga. Bukannya kita mungkin bisa healing kalau kata orang zaman sekarang, tapi malah kita tuh jadi makin tambah pressure-nya gitu, karena lingkungan kita yang toksik, yang mungkin nggak support dengan apa yang kita rasain sekarang gitu. Oke. Kalau menurut Kak Maria sendiri tuh, seberapa pentingnya sih mental health di kehidupan sehari-hari? Menurut saya sih penting ya namanya mental health, karena kan itu menurut saya itu bisa menambah value dari seseorang juga gitu. Kalau misalnya kita tuh punya kesehatan mental yang baik, karena itu kan juga mempengaruhi ke kehidupan kita gitu ya. Apalagi setelah kuliah pasti kan kita bakalan ke jenjang berikutnya, misalnya ke jenjang pekerjaan, yang dimana tuh jenjang pekerjaan itu
pasti pressure-nya itu, tekanannya tuh bakalan lebih besar daripada waktu kita kuliah atau waktu kita sekolah. Jadi kalau misalnya kita tidak memiliki mental health yang stabil, itu nanti bakalan menurut saya sih bisa mengurangi value dari diri kita. Gimana cara kita menanggapi suatu masalah, cara kita menyelesaikan suatu masalah, terus cara kita beradaptasi sama orang, itu kan juga jadi beda gitu ya. Kalau misalnya kita punya mental health issues kan pasti kita kalau ketemu sama orang jadi yang lebih kayak emosian atau mungkin baperan kayak gitu, nggak bisa menerima kritik dari orang kayak gitu. Oke, kalau misalkan tadi kita udah dengar dari Kak Maria nih, saya mau dengar dari persepsinya Pak Honor nih. Seberapa pentingnya sih Pak mental health bagi kehidupan sehari-hari kita? Mengembangkan keterampilan untuk mengatasi masalah dalam kehidupan ini itu adalah bagian dari mental health issue itu sendiri. Masalahnya setiap hari itu nggak ada tuh masalah yang sama aja. Ada aja hal baru, masalah datang lagi silih berganti. Kita dengar ya tiap hari ada challenge-challenge baru dalam hidup ini. Belum lagi para pakar memprediksi 2023 yang katanya begitu kelam dan gelap ya, sehingga orang begitu udah mulai parno nih, ini beneran nggak ya, bisa nggak saya hadapin gitu ya. Nah, sebenarnya sih bukan kejadiannya, bukan eventnya. Yang perlu kita siapkan itu sendiri adalah ya memang responsnya kita, cara kita menanggapi peristiwa itu. Karena kita nggak bisa juga mengendalikan peristiwa itu kan, dosen yang nggak menyenangkan lah, atau situasi pekerjaan yang tidak menetap lah, terus situasi di keluarga yang up and down, itu kita nggak bisa kendalikan sebenarnya. Tapi yang bisa kita kendalikan e-Bikers itu adalah respons kita. Maka respon yang benar itulah yang perlu menjadi pegangan kita, melatih diri kita untuk kita tetap waras. Nah, menjaga kewarasan itu gimana? Ya, tadi beberapa tips yang perlu teman-teman e-Bikers perhatikan, seperti istirahat yang cukup supaya kita sehat, waras, lahir batinnya tetap terjaga. Karena selalu isunya sekarang ditemukan demikian sih, yang menyebabkan orang mental health-nya terganggu itu adalah karena dia nggak stabil, tidurnya nggak cukup, sehingga harusnya ngecas emosinya dapet, nggak kecas, cuman kecas tubuhnya doang, sehingga tubuhnya seger tapi emosinya lunglai. Kenapa? Ya penyebabnya itu karena belum benar-benar belum cukup gitu. Ibaratnya kalau kita dicas handphone paling baru 65%. Nah, yang 35 kemana? Ya itu karena harusnya kita istirahatnya lebih lama, kita nggak berikan yang cukup. Padahal itu untuk menyehatkan kewarasan kita juga. Jadi istirahat itu bukan hanya sekedar istirahat tubuh loh, e-Bikers, tapi itu juga untuk kesehatan mental kita. Nah, ini yang kadang-kadang tidak disentuh nih di ranah ini. Padahal banyak penelitian menemukan, pepatah kuno kan bilang begini, mens sana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, itu benar. Berarti kalau kita tubuhnya sehat, tidurnya cukup, makannya juga yang benar gitu kan, nggak makanan yang fast food melulu gitu kan ya, dan olahraganya rutin, itu yang membuat jiwa kita juga yang nanti akan menjadi tumbuh berkembang menjadi makin sehat dan baik juga. Oke, itulah guys, e-Bikers, misalkan mental health itu sangat penting di kehidupan sehari-hari kita. Jadi untuk kalian nih, kalau misalkan kalian sudah merasa stres atau pokoknya stres mengenai tugas nih, atau apalagi deadline-nya numpuk gitu kan, kalian jangan khawatir, kalian bisa olahraga, istirahat dengan cukup, makan teratur. Apalagi kalian bisa nyari temen yang good listener tadi itu. Terus kalau misalkan kalian punya isu sendiri nih, jangan sampai kalian self diagnosis ya. Kalau zaman sekarang itu, jangan kalian buka Google, aku ternyata udah ini ya, menjerumus ke mental health nih. Kalau misalkan emang kalian butuh penanganan lebih lanjut, kalian bisa ke orang-orang yang emang udah profesional di seperti itunya, bagiannya tersebut gitu loh. Ya, Jadi seperti kayak psikolog, iya, atau konselor, ya pasti ataupun butuh. ya hipnoterapi yang memang mereka profesional di bidang itu. Ya, pokoknya kalian jangan sampai self diagnosis gitu ya. Oke.
Saya mau terima kasih dulu ke Pak Honor sama Maria yang udah menyempatkan hadir di podcast kali ini. Mungkin Pak Honor mau promosi ini Instagramnya gitu, atau sosial medianya nih yang mau kenal lanjut sama Pak Honor kan. Mungkin semester depan ketemu sama Pak Honor nih. Oh boleh banget sih, silakan follow di @stefanushonorus. Sierra Tango Echo Fanta Alpha November Ultra Sierra, ya Stefanus Honorus. Jadi silakan follow, nanti kita bisa DM, bisa kontak. Jangan lupa subscribe dulu. Ya pokoknya untuk para e-bikers juga nih yang belum follow sosial medianya BPM, kalian harus banget nih follow sosial medianya BPM kayak di Instagram. Lalu ada line officialnya juga, dan jangan lupa nih kalian subscribe dan like video kali ini, oke? Thank you, makasih ya Pak sama Maria, makasih banget. Pokoknya jangan sungkan-sungkan lagi datang ke podcast kita gitu. See you the next video guys.